Pada saat ini kita mengikuti ibadah minggu pada minggu ketiga Dum Trinitatis. Sebelum kita melaksanakan ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita Jemaat HKBP Bandung, secara khusus bagi seluruh jemaat yang mengikuti ibadah live streaming dimanapun berada. Di dalam ibadah minggu ini biarlah kita tetap bersukacita di dalam perlindungannya, kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetaplah berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 125 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami,
melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Puji Jehovah na sangat luhur mulia. Kamu sudena paroha na ringgas naria. Marmugube, marorok sude, kamu sude manisia. Marmugube, marorok sude. Hallelujah.
epistel pada minggu ketiga Dung Trinitatis ini tertulis di dalam Ayub 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita dapat membacanya secara beresponsoria. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantap, dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kegelaman menjadi kain bendungnya, Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Minggu HKBP, Humas Milo Hanoi.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, jemaat-jemaat kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan kepada kita warta jemaat saat ini pada minggu ketiga Dung Trinitatis, Minggu 20 Juni 2021. Yang pertama, surat pengembalaan. Pada warta jemaat minggu ini tanggal 20 Juni 2021, jemaat dapat membaca surat pengembalaan dari Amang Pendeta Resort pada halaman ke-15, di mana gereja telah menyebarkannya, men-share-nya melalui WA dari Sintua kita, dan kita bisa melihat di dalam grup WA kita masing-masing. Yang kedua, surat pengembalaan dari Preses HKBP Distrik yang ke-18 Jabar Tengdie pada halaman 16. Kita juga dapat membacakannya melalui WA yang dikirimkan di Ganup Week. Yang kedua, anggota jemaat baru. Mulai minggu ini tanggal 20 Juni 2021 telah menjadi anggota jemaat di HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata, yaitu yang pertama, keluarga Bapak Prengki Jul Prianto Lumban Tobing bersama dengan Ibu Yuniar Lastriane Boru Sianturi. Mereka dari gereja HKBP Immanuel Dumai dan sekarang tinggal beralamat di Jalan Bojongloa, Gang Ikhlas, Romawi 4 nomor 8, Astana Anyar, dan masuk ke dalam daerah 6, Bandung Selatan. Yang kedua, jemaat yang baru, jemaat perseorangan. Eva Renata Boru Napitupulu dari gereja HKBP Medan, Jenderal Sudirman, alamat sekarang tinggal di Perumahan Geraha Sari Endah, Jalan Anggur 1 nomor 16, jemaat perseorangan. Yang ketiga, persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu yang akan datang di Minggu 27 Juni 2021, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada Dr. Anda Betty Boru Siombing, jemaat daerah 2 Antapani Arcamanik, sehubungan dengan ibunya Margareta Boru Sipahutar yang telah meninggal dunia di waktu yang lalu. Yang keempat, kegiatan kategorial dan non kategorial. Di gereja HKBP Bandung pada minggu ini sampai tanggal 21 sampai dari tanggal 21 sampai tanggal 26 Juni 2021 dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting di rumah masing-masing, dan link Zoom-nya akan diberitahukan juga dari gereja, akan di-share juga nanti melalui Sintua kepada setiap week-nya. Yang kelima,
Pertengahan Apostol HKBP Distrik yang ke-18 Jabar Tengdie pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 di pukul 19 WIB bertempat di HKBP Cimahi, Jalan Lurah. Akan dilaksanakan pertengahan Apostol HKBP Distrik ke-18 Jabar Tengdie, dan sehubungan dengan itu maka PA Remaja dan Apostol HKBP Bandung juga diliburkan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ketua Naposo HKBP Bandung, Tafarel Siagian. Yang keenam, kami harapkan maju ke depan mahasiswa praktek lapangan pertama mulai minggu hari ini tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 gereja kita akan menerima 2 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi HKBP untuk melakukan praktek lapangan pertama. Yang pertama bernama Prawira Jephanya Gultum dan yang kedua Gary Gabriel Panjaitan. Waktu dan kesempatan kami berikan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita semua, Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah live streaming ini. Shalom Amang Inang, perkenalkan nama saya Gary Gabriel Panjaitan, dari Inang Pangitu Boru Manik. Saya diberangkatkan dari HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Saya adalah mahasiswa STT HKBP Pematang Siantar semester 7 yang sedang melaksanakan perkuliahan semester pendek praktek lapangan di gereja kita ini. Kami banyak kekurangan Amang dan Inang, dan kami harapkan semoga Amang dan Inang dengan senang hati mau menerima kami, membimbing kami dan mengajari kami di gereja kita ini. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberkati, melindungi, dan menyayangi kita semua. Horas. Shalom, Horas Madita Salutna. Perkenalkan nama Inang, ruas HKBP Bandung, Rio Marta Dinata. Nama saya Prawira Jephanya Gultum. Mama Boru Saragi Sitio. Sekarang Natoras tinggal di Sukabumi. Saya diberangkatkan dari HKBP Sukabumi, Resort Sukabumi, Distrik 28 Deboskap. Saat ini saya dan abang saya di samping sedang menjalani praktek lapangan 1 semester pendek di gereja kita tercinta ini. Kiranya arahan bimbingan dari Amang Inang bisa membantu kami dalam praktek lapangan kami di gereja kita tercinta ini. Saat ini saya sedang melakukan studi di STT HKBP semester 4. Mungkin itu aja perkenalan diri kami, mohon bantuannya Amang Inang. Terima kasih. Ya, demikianlah Bapak Ibu perkenalan yang telah disampaikan kepada mahasiswa praktek lapangan pertama. Kita mendukung mereka juga dalam tugas-tugas penelitian mereka di gereja kita HKBP Bandung ini. Kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, minggu ketiga setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga ayat 10, saya akan bacakan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita kembali lagi mengikuti ibadah dengan live streaming. Kita beribadah dari rumah karena situasi pandemi COVID-19 ini yang masih belum lekang dari kulit bumi ini. Tetapi sekalipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan biarlah roh Tuhan berkarya atas kita lewat peribadatan ini. Dan sekalipun kita boleh berada di rumah kita masing-masing, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita disapa oleh Rasul Paulus mengatakan begitu luar biasanya berharga kita di hadapan Tuhan. Dan itu buktinya kita dinasihati. Orang yang menerima nasihat, orang yang mendapat nasihat, karena dia sangat berharga. Dan karena begitu berharganya kita di hadapan Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita kembali dengan ungkapan, jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Inilah yang disampaikan kepada kita. Ini yang diingatkan kepada kita. Jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang kamu terima. Mungkin kita bertanya, apa kasih karunia Allah yang sudah kita terima? Apa kasih karunia Allah yang sudah kita terima? Mungkin kita akan menjawab berbagai hal. Tetapi yang paling berharga adalah kita menjadi bahagian dari pewaris kerajaan surga karena kita telah ditebus Kristus, ditebus Allah lewat Kristus melalui salibnya. Dan kita ditempatkan menjadi manusia baru.
Sebagai manusia baru, ya, kita tidak boleh lupa, kita masih di dunia, tapi kita sudah manusia baru. Oleh karena itu memang tantangan tidak pernah lepas dari orang yang percaya. Hambatan tidak pernah lepas dari orang yang percaya. Pergumulan hidup bisa seperti gelombang yang luar biasa. Pergumulan hidup yang begitu luar biasa besarnya bisa merampas kita dari karya keselamatan Tuhan Yesus. Kalau kita lengah, kalau kita tidak siap, kalau kita menjauhkan diri kita dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, kalau kita mau bertanya lagi apa kasih karunia yang sudah kita terima dari Allah, dalam kitab Efesus itu sangat jelas dikatakan bahwa Allah sudah memberikan berkat rohani kepada kita. Dalam Efesus pasal 1 ayat 3, Allah telah mengaruniakan kita segala berkat rohani. Segala berkat rohani maksudnya adalah kita dimampukan untuk melihat rahasia ilahi dalam kehidupan kita sekarang. Di sini, ya, di sini saat pandemi ini ada, kita juga menerima roh dan kuasa dari ilahi untuk boleh menyatakan persoalan hidup kita sekarang karena pandemi ini bukan dari akhir segala-galanya. Tetapi kita termotivasi untuk melakukan sesuatu yang baru saat ini. Karena dikatakan waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Saat ini, hari ini juga, setiap saat adalah waktu Allah berkenan kepada kita. Maka jangan pernah tunda untuk melakukan apapun yang baik. Setiap saat, setiap waktu. Karena saat itu Allah berkenan. Kalau Allah berkenan, artinya kita diminta untuk hidup dengan kudus, hidup dengan jujur, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran bukan harus meninggalkan dunia. Karena setelah kita meninggalkan dunia, hanya tinggal satu, yaitu pertanggungjawaban atas hidup kebenaran di dunia. Maka hidup dalam kebenaran kita tunjukkan di dunia. Hidup dalam kebenaran itu kita tunjukkan di dunia. Oleh karena itu kita harus awas kepada apa yang kita lihat. Kita harus waspada terhadap apa yang kita dengar. Bahkan juga kita harus mengevaluasi apa yang ada dalam hati, pikiran, dan perasaan kita. Jangan-jangan kita sudah terhisap pada pengajaran yang salah. Jangan-jangan kita sudah terlena dengan alunan musik dan lagu yang membuat kita menjauh daripada kebenaran. Jangan-jangan kita sudah mengambil sikap bermusuhan dengan Tuhan. Jangan-jangan kita sudah melakukan tindakan yang tidak lagi menyatakan kebenaran Tuhan. Saat itu kita kembali ditegur. Karena Tuhan begitu kasih kepada kita. Karena Tuhan begitu luar biasanya mengangkat kita menjadi anaknya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau Tuhan melakukan hal itu kepada kita, semuanya itu adalah karena Allah sendiri sudah berjanji pada dirinya. Dia tidak akan memusnahkan dunia ini lagi. Maka selalu diperbarui dan dibuat supaya berkenan kepadanya. Dan itulah puncak yang dilakukan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Boleh kita baca dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 7. Kita mendapat penebusan dari Yesus Kristus. Hari inilah hari penebusan itu dikatakan kepada kita. Hari inilah hari penebusan itu. Kalau hari ini hari penebusan itu, saudaraku ditanya oleh Tuhan, apakah kita tidak mau untuk hidup dalam kebenaran Tuhan?
Apakah kita tidak bersedia untuk mampu menyatakan diri kita dalam kebenaran Tuhan? Hari ini adalah hari penebusan itu. Maksud daripada kalimat itu, setiap saat tangan Tuhan terbuka untuk menerima kita kembali kepadanya. Pada saat kita telah jatuh, goyah, kita dihempaskan oleh persoalan-persoalan hidup kita. Gamang rohatta lahom mardalan di bagasan ari-ari ningolutta. Humitir hita lahom manorucon narikoti di bagasan ngolu di bagasan hasit tongan. Tuhan mengatakan, aku angkat engkau dari kebimbanganmu kepada ketetapan hati, agar engkau mampu berjalan, mampu bersukacita. Hari ini juga Tuhan menyapa kita dengan ungkapan, mari kita lihat pergumulan daripada rasulnya. Karena pergumulan rasulnya itu sangat luar biasa tadi kalau kita baca dari ayat 4 sampai ayat 10. Itulah pergumulan rasulnya, Rasul Paulus. Dan pergumulan yang luar biasa itu juga dialami oleh orang-orang yang percaya pada masa itu. Saat ini juga pergumulan itu masih ada bagi orang yang percaya. Saya dan saudara sering dihadang pergumulan-pergumulan yang seperti dihadapi oleh orang-orang percaya. Tetapi saya dan saudara harus tetap yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena kita adalah orang-orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Maka orang-orang percaya akan masuk kepada rahasia hidup ilahi. Pasti akan mempengaruhi hidupnya yang luar biasa. Kalau kita bisa melihat lagu Amazing Grace. Lagu Amazing Grace itu diciptakan John Newton. Itu tahun 1779. Diciptakannya dari pengalaman hidup rohaninya. Dia katakan, ajaib benar anugerah pembaharu hidupku. Ku hilang buta, bercela olehnya ku sembuh. Ajaib. Karya Allah ajaib. Tidak bisa dicerna oleh pikiran manusia. Tidak bisa dicari tahu logika berpikir manusia. Kasihnya luar biasa. Maka setiap orang yang percaya, yang sudah masuk kepada misteri hidup rohani, berjalan bersama dengan Tuhan, maka kesaksian itu seperti mana yang dikatakan dalam kitab yang kita bacakan tadi, sebagai orang-orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang-orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Ada persoalan yang luar biasa yang harus kita aminkan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita yang harus kita angkat dalam kehidupan kita. Dan kita mau katakan itu, hari ini adalah hari kebebasan kita. Hari ini adalah hari penyelamatan yang datangnya daripada Tuhan. Maka saat penderitaan yang bagaimanapun datang kepada kita, kita mau mengatakan, ya, itu juga Tuhan pakai untuk semakin mampu menguatkan aku. Saat persoalan yang bagaimanapun besarnya datang menghadang kita, kita mau mengatakan, ya, itu juga Tuhan izinkan aku lalui, supaya aku semakin merendahkan diriku kepada Tuhan. Saat bahaya mengancam nyawa kita pun, kita harus mengatakan, ya, itu juga Tuhan izinkan berjalan bersama dengan kehidupanku, agar aku mampu melihat dunia ini memang bukan tempat bagi orang yang percaya. Hanya melintas. Dunia ini hanya tempat dilintasi oleh orang yang percaya, bukan tujuan yang akhir dari semua orang percaya. Maka penderitaan kita tadi yang hendak membuat kita terpuk, tapi kita menjadi bangkit. Atau persoalan hidup yang membuat kita menjadi susah, justru menyemangati kita untuk melakukan sesuatu. Hari ini, saat ini, kita mau disapa untuk melakukan sesuatu yang berbeda
dari apa yang bisa dipikirkan dan dilakukan oleh manusia yang hanya memikirkan dunia. Karena kita juga memikirkan bagaimana rahasia Tuhan memimpin hidup kita, maka kita bisa melihat waktuku masih ada, Tuhan berikan. Dan waktu yang tersisa yang Tuhan berikan saat ini bagiku, hari ini aku akan nyatakan itu sebagai amazing grace, ajaib perbuatan Tuhan dalam hidupku. Dan keajaiban itu yang akan mendorong kita, memotivasi kita, membangkitkan kita dalam banyak hal, kegiatan-kegiatan yang memperlihatkan saya dan saudara adalah bahagian daripada kebenaran Tuhan. Kita juga berbahagia karena Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menuntun kita. Huria HKBP Bandung, Jalan Riau Marta Dinata ini. Dalam minggu ini kita berbahagia. Kalau sekarang saya mengatakan selamat ulang tahun bagi saudara-saudaraku se-HKBP Bandung Riau Marta Dinata, ulang tahun yang ke-86, maka luar biasa kebahagiaan itu. Saya secara huria sekarang dan Bapak Ibu saudara-saudara juga secara huria sudah berumur 86 tahun. Tanggal 13 Juni kemarin kita bersama-sama boleh rayakan itu. Sekaligus pertanyaan kita satukan di tengah-tengah gereja. Untuk mengucap syukur. Memang luar biasa Allah memimpin perjalanan hidup orang percaya. Memang ada rahasia-rahasia yang Tuhan ungkapkan kepada setiap orang percaya. Sehingga orang percaya mampu bersyukur saat kekacauan terjadi. Saat masa sulit sekalipun, orang percaya masih mampu menaikkan pujian bagi Tuhan. Mari kita lihat perjalanan iman kita yang sudah 86 tahun. Mari kita lihat perjalanan hidup pribadi kita seusia kita sekarang. Bagaimana kita mengaminkan bahwa Tuhan memang begitu mencintai kita, begitu menghargai kita. Karena sebagaimana kita adanya sekarang itu tidak datang dengan sendirinya. Itu tidak menjadi hadiah pemberian yang cuma-cuma, tetapi kita lalui dengan persoalan-persoalan yang luar biasa. Dan kita telusuri semuanya kehidupan itu dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Maka hari ini kalau kita bisa bernyanyi nyanyian yang dinyatakan oleh Amang Pendeta Toho Sinaga, HKBP Huria hatubuaku, HKBP Huria hagodangaku, HKBP Huria haholongaku, HKBP saya masih hol doa utusi. Saudaraku, pertumbuhan iman kita diberikan Tuhan lewat gerejanya yang menyapa kita. Tuhan menyapa kita lewat gereja HKBP sudah 86 tahun. Di HKBP Bandung ini. Tuhan menyapa saya dan saudara lewat gerejanya HKBP. Tuhan membangun kepribadian yang baru bagi kita. Sehingga di dalam diri kita semua yang percaya ada inner beauty. Ada keindahan dari dalam. Pada saat kita memberi, itulah karena keindahan dari dalam. Pada saat kita bersyukur, itulah karena inner beauty itu yang Tuhan berikan itu kepada kita. Pada saat kita mampu menyapa hello dengan sapaan sukacita, shalom kepada setiap orang, itu adalah keindahan dari dalam. Dan itulah kepribadian yang baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan juga diberikan kepada kita inner strength, kekuatan dari dalam. Saat kita dihempaskan persoalan, kita mampu mengatakan, Tuhan, Engkau mengizinkan aku berhadapan dengan persoalan ini untuk membentuk diriku semakin dahsyat lagi di hadapan banyak orang. Itulah kekuatan dari dalam, bukan kekuatan dari dunia ini. Itulah kekuatan dari iman, bukan kekuatan pikiran kita. Saudara dan saya dipanggil untuk hadir dalam situasi yang berbeda dan memberikan luar biasa bukti bahwa kita
adalah orang-orang yang Tuhan inginkan berkarya lewat kemenangan yang sudah dinyatakan kepada diri kita masing-masing. Kita baca ayat 10. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Rasa syukur kita yang luar biasa, yang Tuhan bentuk di dalam diri kita. Walaupun dunia ini melihat kita hina, biarkan mereka dengan caranya dan gayanya untuk menghina manusia, menghina orang yang sudah dinyatakan Allah menjadi miliknya. Biarkan dunia ini berlaku apapun yang dia inginkan. Tetapi kita yang sudah memang hadir dalam rahasia hidup bersama dengan Tuhan, kita akan mengatakan, ya, hari ini aku akan memperlihatkan sungguh kemuliaan Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita bersuka cita untuk mengaminkan Tuhan masih pakai kita. Saat pandemi 19 ini semakin tidak dimengerti, Tuhan masih pakai kita untuk menyatakan karya Tuhan akan semakin nyata lewat orang-orang yang percaya. Karya Tuhan akan semakin nyata lewat orang-orang yang mempergumulkan imannya. Dan karya Tuhan akan senantiasa memperlihatkan dirinya adalah bahagian daripada rasa dan syukur kepada Tuhan yang sungguh-sungguh menyayangi, mencintai. Kesabaran yang Tuhan sudah bentuk dalam kehidupan kita. Kemurahan hati yang Tuhan sudah bentuk dalam kehidupan kita. Dan juga kebenaran yang Tuhan sudah bentuk dalam hidup kita. Hari ini, esok, dan selanjutnya. Tuhan mau pakai kita. Memperlihatkannya kepada setiap orang. Menyatakan kemuliaan Tuhan kepada setiap orang. Menyatakan rahasia hidup bersama dengan Ilahi sebagai saksi bahwa kita di dunia masih ada orang-orang yang sungguh takluk dan takut menghormati Tuhan yang begitu dahsyat itu. Sehingga saatnya nanti dung songonon hita dohonotama todita madok tu de batata saliling buyau mardala Tuhan. Hupatulu hodo namar huraja di bagasan ahu. Dong sudah tekikku Tuhan. Hupatulu hodo di bagasan ngulu ni hapor syauki. Hodo napuna ahu. Martuama di bagasan ibana. Amin. Martang yang mahita. Sempurna sukacita kami Bapa, karena Engkau luar biasa mengasihi kami. Sempurna sukacita kami Bapa, karena kami telah Engkau berikan kesempatan untuk menyaksikan iman kami di dunia ini lewat berbagai tantangan hidup, persoalan hidup yang secara pribadi kami jalani. Tapi Tuhan selalu mengatakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebagaimana hari ini juga Tuhan mau menyapa kami dan hendak mengatakan, kasih-Mu mengalir atas kehidupan kami. Sehingga kasih yang sudah kami miliki itu, kami mau memperlihatkan kasih itu kepada orang lain. Mempertanggungjawabkan kasih itu sepanjang hidup dan nafas kehidupan masih ada Tuhan berikan bagi kami. Maka layakkan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang masih di dunia ini boleh bersyukur atas apapun yang terjadi dan berani menyatakan kebenaran karena Tuhan selalu peduli. Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang lemah, terpapar COVID-19 ataupun karena penyakit lain yang ada dalam tubuhnya. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka
sehingga mereka boleh bersyukur kepada Tuhan, dan rasa syukur itu akan membangkitkan mereka dari keterpurukan kesehatannya menjadi manusia baru dan kesehatan baru. Engkau juga Tuhan yang menyertai setiap anak-anak-Mu yang karena akibat dari pandemi COVID-19 ini terjadi PHK atau pengurangan pekerja. Engkau Tuhan yang menyapa setiap orang yang terkena dampak ekonomi, supaya mereka boleh melihat cara hidup yang baru dan pekerjaan yang baru untuk menafkahi hidup selama Tuhan masih berikan nafas kehidupan itu. Kau juga Tuhan yang menguatkan pemerintah kami, melayakkan mereka berhikmat untuk boleh mengaturkan dan menata pada situasi sulit sekarang ini, sehingga bangsa kami selamat, bangsa kami lepas dari persoalan-persoalan yang ada sekarang ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, untuk gerejamu HKBP Bandung yang berusia 86 tahun, Engkau juga yang menghantarkan hikmat-Mu kepada seluruh parhalado dan juga jemaat, bersama-sama hendak menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Biarlah sukacita itu sungguh hadir dan memperbaharui kami pribadi lepas pribadi untuk mensyukuri setiap waktu, hari, dan masa yang masih tersedia dalam kehidupan kami. Hendak bersama-sama melakukan tugas panggilan kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpuji nama-Mu, sempurnakan doa permohonan kami, karena Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan. Diriku ale Tuhan, Bapa terhina ulimu Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Bapa kami yang di sorga, kuasailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan di dalam persekutuan kami sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu. Juga mereka semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Berkatilah para murid yang ingin masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan mereka yang akan mengucapkan kesaksian tentang imannya, agar mereka menjadi anggota yang hidup dan taat di dalam jemaat-Mu. Berkatilah juga firman-Mu yang diberitakan kepada sekalian orang penyembah berhala dan orang yang di sekitar kami yang belum menerima karya keselamatan-Mu, agar kerajaan-Mu semakin berkembang dan menaklukkan kerajaan iblis. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Anugerahilah mereka kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat ini dengan segala pekerjaannya. Demikian juga para orang tua, pemuda dan pemudi, serta anak-anak yang sedang mempelajari firman-Mu. Berkatilah juga segala yang kami kerjakan, dan jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Kasihanlah kami ya Tuhan Allah. Curahkanlah hujan pada waktunya di sawah ladang kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Kasihani dan sertailah kami pada saat-saat ketakutan akan pengaruh dan akibat wabah penyakit sekarang ini. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para janda dan yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit, dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah, Bapa dan pelindung mereka, karena Engkaulah pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu, jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat, agar supaya kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.